Shalom saudara-saudara, selamat hari Sabat dan selamat bertemu kembali di dalam ibadah Sabat pada siang hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, satu Sabat kita lebih dekat kepada kedatangannya. Saat ini kita berdoa sejenak sebelum kita merangkumkan pelajaran sekolah Sabat kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Sabat ini. Kami mau mempelajari kembali firman Tuhan yang kami sudah diskusikan dalam keluarga sepanjang satu minggu ini. Urapi kami dengan kasih-Mu, berikan akal budi agar kami mengerti dan kami semakin dikuatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, satu kitab yang menarik yang akan kita pelajari sepanjang satu triwulan ini. Untuk triwulan terakhir, yaitu kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Firman Tuhan yang dituliskan kembali dalam kitab Ulangan adalah peristiwa perjalanan bangsa Israel mulai dari tanah Mesir sampai mereka hampir memasuki kota Kanaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi pelajaran sepanjang satu minggu yang barusan berlalu, kita baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, Allah memberikan kepada mereka satu petunjuk, perintah di Gunung Sinai. Mengasihi dan dikasihi adalah merupakan satu pelajaran yang patut kita amalkan, kita pahami, kita dalami pada saat ini. Kenapa? Karena melalui pelajaran ini kita akan mengerti bagaimana Allah yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Allah yang sudah menebus alam semesta. Allah yang memancar kasih-Nya melalui melalui ciptaannya. Saudara yang kasih, mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sukarela, dengan senang hati, bukan dengan paksaan, bukan karena rasa beban, bukan karena didorong-dorong, bukan. Mengasihi adalah sebuah pilihan, kemauan yang diserahkan kepada Allah. Saudara yang kasihilah Tuhan Allahmu, kata firman Tuhan dalam kitab Ulangan 6 ayat yang kelima, dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Semua dikerahkan untuk mengasihi Allah. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena Allah itu sendiri kasih. Dan kita adalah hasil karyanya. Kita adalah umatnya, umat tebusannya. Ingat, Lucifer diciptakan sempurna. Tetapi bukan berarti Lucifer tidak dapat jatuh dan memberontak. Kita tahu dalam Yesaya pasal 12 ayat 12 diceritakan, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan kepadamu. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Yesaya 28 ayat 15 dan 17. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sejak manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan hati manusia semakin jahat. Itulah sebabnya Kejadian pasal 6 ayat 5, setelah manusia jatuh dalam dosa, semua berubah. Bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itulah Allah, oleh sebab itulah Allah membuat satu perintah, merencanakan sesuatu. Kejadian 6 ayat 7 dan 13. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi.
Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini pelajaran penting buat kita, bahwa sesungguhnya hidup makin hari semakin dekat menjelang hari Tuhan. Manusia bukan semakin baik. Ada banyak kejahatan yang baru dan semakin bertambah-tambah. Manusia dalam satu dekade, dalam 2 dekade, bahkan puluhan dekade, kita tahu berabad-abad, ada banyak peristiwa di mana manusia-manusia jahat dibinasakan. Apa dosa mereka itu sehingga harus dimusnahkan? Saudara-saudaraku yang kasih, khususnya satu zaman mulai dari Adam sampai kepada Nuh. Apa yang terjadi? Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 dicatat di sana adalah karena tidak percaya kepada firman Allah. Mereka mau menyelamatkan diri dengan cara mereka sendiri, dengan membangun menara Babel. Allah yang sudah berfirman dengan membentangkan di awan-awan di langit sana, yaitu busur pelangi. Firman Tuhan katakan, ini tanda bagimu bahwa bumi ini tidak akan dibinasakan lagi dengan air bah. Tetapi manusia yang tidak percaya kepada firman Allah, di bawah kepemimpinan Nimrod, dia membangun menara Babel. Dan dari situlah sampai hari ini manusia tercerai-berai ke seluruh dunia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang banyak bersuka-suka atas suksesnya mereka, memuji ilah-ilah perak dan emas, dan bangkit melawan pemerintahan langit dan bumi. Ini adalah kejahatan yang besar di mata Tuhan. Mungkin saja kita, sekalipun kita memiliki firman Allah di rumah, Alkitab, membaca pagi, malam, ibadah, tapi kita mungkin memiliki ilah yang lain yang lebih kita cintai dibanding firman Tuhan, yang lebih kita cintai daripada Allah kita sendiri. Saudara yang kasih, Allah dengan begitu baiknya, kasihnya, dia memanggil umatnya. Panggilan kepada Abram, yang akhirnya disebut Abraham, oleh karena menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi bapa banyak orang. Ini adalah merupakan Injil yang pertama kepada dunia. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, membuat namamu masyhur, dan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Apa hasil kabar Injilnya, saudara-saudara? Di dalam Galatia pasal 6 ayat 8 sampai 9. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pekabaran kepada Abraham, panggilan untuk menjadi berkat, itu kita alami sampai hari ini. Sebenarnya rencana Tuhan melalui pelajaran ini, ada rencana Allah melalui umatnya. Apa? Menjadi berkat. Itulah Injil yang sesungguhnya. Kabar baik menjadi berkat. Abraham menjadi berkat. Penyelamatan bangsa Israel, keturunan Abraham melalui Musa. Kita tahu dalam Kisah pasal 7 dituliskan dari ayat 20 sampai 36. Ada 2 pelajaran penting yang saya dapatkan pertama kali waktu membaca kitab ini. Yang pertama, Musa menggunakan cara manusia menyelamatkan bangsa Israel. Dan tahu saudara, hasilnya gagal.
Pada waktu Musa keluar dari istana melihat bangsa Israel diperbudak, dipukul, disakiti, dia punya perasaan batinnya tercabik-cabik. Dia emosi. Dia melihat orang Mesir memukul saudaranya. Dia tidak tahan menahan emosinya. Dia bunuh orang itu. Dia sembunyikan, ya. Dia kubur dalam pasir. Tetapi rupanya perbuatan Musa ini yang mengasihi bangsanya, ingin membela bangsanya, saudaranya. Pada waktu dia bertemu dengan orang Israel, sesama Israel, bertengkar, dia lerai, dia nasihati, gantinya dia didengar, justru dia dibenci, justru dia itu tidak diperdulikan. Apa kata mereka? Hei Musa, apakah engkau juga mau membunuh kami seperti engkau membunuh orang sana? Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu membuat Musa ketakutan luar biasa. Akhirnya dia meninggalkan Mesir, dia lari ke padang. Dan dia tiba di padang Midian. Saudaraku, ini pelajaran penting buat kita. Saya lihat terjadi sekarang ini. Kadang-kadang kita membuat satu pembelaan kepada bangsa kita, kepada gereja kita, kepada organisasi kita dengan cara duniawi, bukan dengan cara Allah. Apa yang kita pikirkan betul seperti apa yang dipikirkan Musa, karena dia kasihan. Ini satu keadaan yang sangat mengerikan, diperbudak 400 tahun lebih. Tapi itu bukan cara Allah. Allah menyuruh Musa dengan peristiwa itu harus mengasingkan diri 40 tahun di padang belantara. Musa ditemplak, tapi bagian yang kedua yang saya mau sampaikan di sini adalah, ya, akibat juga buat orang Israel. Orang Israel setelah Musa melakukan itu ingin mengeluarkan mereka, tapi karena tidak peduli, mereka justru, ya, tidak mau dibela. Mereka masih senang di dalam perhambaan. Apa yang terjadi? Tentu 40 tahun lagi mereka harus berada di dalam penjajahan, di dalam perbudakan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, kita tahu akhirnya Musa dipakai oleh Tuhan setelah diajari dengan cara Allah, dalam kelembutan, dalam kesabaran luar biasa. Baru Tuhan pakai dia. Saudaraku, kalau kita mau perbaiki organisasi, perbaiki gereja, perbaiki rumah tangga kita, bukan dengan cara dunia, bukan dengan cara manusia, tapi lakukan dengan cara Allah. Dengan kesabaran, kelemah lembutan, pengorbanan. Saudaraku, memang kadang-kadang mungkin ini kita anggap tidak masuk akal. Tapi itu sudah menjadi bukti yang nyata bagaimana orang Israel dipimpin oleh Musa dari Mesir keluar menuju tanah Kanaan. Saudaraku, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah memimpin mereka ke, ya, Gunung Sinai. Dan di sana mereka menantikan satu hal yang sangat penting, yaitu perintah Allah. Musa dipanggil ke puncak bukit. Orang Israel berada di kaki Gunung Sinai dengan berpuasa. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mengangkat bangsa ini karena dia sangat sayang kepada mereka. Dalam Keluaran pasal 19 ayat 4 sampai 8, yaitu menjadi harta kesayangan Allah sendiri. Sebab
Sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air, dan mengambil bulu merah dan hisop, memercikkan kitab itu, ya, lalu memerciki kitab itu sendiri, ya, dengan, ya, seluruh umat berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan main-main dengan perintah Allah. Kenapa? Bagi orang Israel dulu harus diambil darah, hisop, dipercikkan kepada kitab itu sebagai lambang perjanjian. Maka itu menjadi satu perjanjian, di mana dua loh batu dimasukkan ke dalam tabut, dan tabut itu disebut tabut perjanjian. Saudara-saudara yang kasih, perjanjian antara siapa? Antara Allah dan manusia. Itulah sebabnya saudaraku, dalam pelajaran kita berikutnya adalah pada waktu orang Israel disuruh oleh Tuhan, ya, melalui Musa untuk mengadakan perjanjian, menyebutkan firman itu. Dan 3 kali di dalam Keluaran pasal 19 ayat 8, Keluaran 24 ayat 3, dan ayat yang ke-7. Inilah respon yang harus dijawab oleh orang Israel. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan kami akan dengar. Saudara-saudara yang kasih, ini tidak main-main. Inilah perjanjian itu. Saudara, segala firman yang kita miliki, yang kita dengar ini harus dilakukan. Ini bukan teori, tapi ini sebuah pernyataan dari Allah sendiri. Apa akibatnya? Makanya judul dalam pelajaran sekolah sahabat kita, terjadi kemurtadan, pemberontakan, dan ini tidak luput juga dari hukuman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, kita melihat konsekuensi beberapa hukuman yang dibuat, yang disediakan oleh Allah, yang diterima oleh bangsa Israel karena tidak setia kepada perintah itu. Bilangan pasal 14 ayat 28 sampai 35 dicatat di sana. Yang pertama adalah yang bersungut-sungut. Tolong diingat nih. Jangan biasakan bersungut-sungut, saudara. Di gereja jangan biasakan bersungut-sungut. Di organisasi jangan biasakan bersungut-sungut. Ya. Orang yang bersungut-sungut menjadi bangkai yang berhantaran di padang gurun. Ayat ke-29. Kita tahu orang Israel mulai berangkat dari tanah Mesir. Setelah mulai terjadi pemberontakan, ada banyak yang mati. Ada yang ditelan bumi, ada yang dipatuk ular, ada yang dibinasakan oleh bangsa-bangsa lain, ya, sampai akhirnya tiba di tanah Kanaan, tinggal sisa-sisanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini jadi pelajaran buat kita. Jangan biasakan bersungut-sungut. Ya. Allah paling tidak senang kepada orang yang bersungut-sungut. Ya. Tidak masuk ke tanah Kanaan selain Joshua dan Kaleb. Jadi orang-orang yang dewasa yang berangkat dari tanah Mesir, hanya Yosua dengan Kaleb yang hidup, yang lain itu yang lahir dalam perjalanan. Saudaraku, itulah sebabnya dikatakan ayat 33, anak-anakmu mengembara 40 tahun di padang gurun. Harusnya 40 hari. Pada waktu Musa dan Harun menyuruh mata-mata untuk melihat kota, ya, Kanaan, daerah Kanaan itu, hanya 40 hari perjalanan. Itu makanya di dalam Yehezkel pasal, ya, bilangan pasal 14, ya, ayat yang, ya, ke-34, 1 hari ditentukan bagimu menjadi 1 tahun. Enggak main-main, saudara-saudara. Ya. Karena apa? Karena pemberontakan. Jadi Anda dan saya, bila mana terus-terus bersungut-sungut, maka semakin lama kita dalam penderitaan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, perintah Allah agar Israel jangan memasuki Kanaan selama 40 tahun lamanya
adalah merupakan satu kekecewaan yang amat menggetirkan bagi Musa, bagi Harun, bagi Kaleb dan Yosua. Tetapi mereka tidak dapat bersungut terhadap keputusan itu. Mereka hanya legowo menerima. Dikatakan dalam Sejarah Para Nabi 1 halaman 469 alinea pertama, jikalau mereka telah meratap, bangsa ini meratap karena dosa mereka pada waktu itu, dinyatakan kepada mereka dengan sebenarnya, maka hukuman ini tidak akan diucapkan. Ingat saudaraku, sebelum terlambat, selesaikan persoalanmu dengan Tuhan. Selesaikan masalahmu dengan orang lain. Gantinya mengurusi urusan orang lain, masalah orang lain. Masalah kita, saudaraku. Saya ulang kalimat ini. Jikalau mereka bangsa Israel meratap karena dosa mereka waktu itu, dinyatakan kepada mereka dengan sebenarnya pada waktu dinyatakan dosa mereka, maka hukuman ini tidak akan diucapkan. Tetapi mereka meratap karena hukuman. Kesedihan mereka bukan merupakan satu penyesalan, tetapi hukuman mereka tidak dapat diubahkan. Jadi saudaraku, boleh lihat di sini, ya, hukuman itu dijalankan karena mereka bukan meratapi dosanya, bukan meratapi dirinya, tapi hanya fokus kepada hukuman itu sendiri. Kadang-kadang kita seperti ini. Sekarang ini, pengennya kalau ada kita lihat ada orang lain berbuat salah, harus dihukum pendeta. Enggak cukup hanya didisiplin, harus dipecat pendeta. Tidak cukup hanya dinasihati, harus dipenjarakan. Ya, saudara-saudara, hati-hati saudara. Ini pelajaran penting, ya, dari pelajaran sekolah sahabat kita 1 minggu ini. Ya, Tuhan tidak menghendaki cara yang seperti itu. Karena seperti itu justru memperlambat perjalanan kita menuju Kanaan surgawi. Sama seperti orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kesimpulan dalam pelajaran kita 1 minggu ini masih merupakan pendahuluan, di mana Allah menginginkan kita untuk mengasihi, memahami, menyadari, merenungkan kebaikan Tuhan selama ini. Supaya gantinya kita bersungut atas keadaan yang terjadi. Kita belajar untuk menerima apa yang sedang terjadi ini. Menjadi ujian bagi kita. Introspeksi diri kita. Mari kita periksa diri kita. Berikan waktumu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, rekonsiliasi dengan Tuhan, gantinya bersungut-sungut. Kenapa? Agar keselamatan itu yang Tuhan sudah janjikan menjadi bagian kita. Apa dikatakan di sini? Bahwa kita akan mempelajari lebih detail lagi pimpinan Allah dan kasih-Nya yang bercampur dengan pemberontakan bangsa Israel. Perintah Allah adalah mengasihi. Saudara-saudara, siapa tidak mengasihi berarti tidak mengenal Allah. Sama seperti ayat hafalan kita, 1 Yohanes 4:8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Pada saat engkau menyebut dirimu anak Allah, umat Tuhan, orang Kristen, berarti kita harus mengasihi. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpuji nama-Mu pada sahabat ini. Terima kasih firman Tuhan yang begitu indah melalui pelajaran sekolah sahabat sepanjang minggu yang menjadi pendahuluan dari kitab Ulangan yang menjadi makanan rohani kami sepanjang triwulan ke depan ini. Urapi kami Bapa, jadikan kami orang-orang yang mengasihi, bukan orang-orang yang bersungut, bukan yang melihat kesalahan orang lain, yang menuntut untuk menghukum orang lain, tetapi kami belajar sama seperti pengalaman daripada Yosua, Kaleb, Harun dan Musa. Sekalipun hukuman ada di depan, mereka tidak berkomentar, mereka tidak bersungut. Gantinya mereka mempersiapkan diri, mempersiapkan umat untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan.
Berkati kami sepanjang Sabat ini bahkan untuk seterusnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.